Surudug halik aya Mang Ono ngabadug. Ajak batur dulur gabung di podcast YouTube channel Mang Ono ngabadug. Hayu gaskeun lur. Kembali lagi bersama Mang Ono ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Ayo gaskeun lur. Ya, tadi sudah banyak nih. Pada akhirnya kita sampai kepada DPRD Provinsi Jawa Barat yang akan merespon terkait pemekaran. Ya. Pak Bedi Budiman, ya. Coba silahkan bagaimana proses pemekaran ini sampai ditetapkannya pemekaran di DPRD bersama-sama dengan Gubernur Jawa Barat. Silakan Kang Bedi. Matur nuhun Mang Ono. Saya mengapresiasi nih Mang Ono yang mau belusukan on the spot langsung ke temu rakyat. Biasanya makan kalau talk show teh ghost to kampus begitunya atau di mall begitu kan. Ini mah langsung ya di Pamanukan ya. Ini jadi di bawah terang sinar bulan purnama di Ramadan ini ya penuh berkah. Amin. Amin. Jadi Mang Ono benar bahwa Jawa Barat ini perlu dimekarkan, perlu banyak pemekaran. Benar. Jawa Baratnya dimekarkan apa kabupaten? Oh iya, kabupatennya. Kabupatennya dulu. Cirebon nih. Mang Ono ini nyambung. Kalau saya bagaimana perintah ketua DPD PDI pemekaran Cirebon itu? Laksanakan. Iya. Jadi kita perbandingkan Jawa Barat ini penduduknya 48 jutaan ya yang bernik Jawa Barat. Kalau misalnya yang tidak bernik tapi tinggal di Jawa Barat itu bisa 50 juta lebih begitu kan. Nah, sementara perbandingan misalnya Jawa Tengah itu 35 kabupaten kota. Kita hanya 27. Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota ya. Kita hanya 27 padahal penduduknya jauh lebih sedikit daripada Jawa Barat. Nah, oleh karena itu maka kami dari DPRD Jawa Barat atas perintah Ketua DPD memang harus mensupport pemekaran. Jadi karena PDI Perjuangan memang di Komisi 1 ya, salah satu misinya adalah pemekaran daerah otonom dan kemudian pemerintahan desa gitu. Ini sekarang yang sudah ditetapkan ada berapa kabupaten? Yang diusulkan 8, Pak. Ya, 8. Jadi 3, 2, 3 sekarang ini. Nah, jadi pertama memang kalau tadi syarat administratif sudah terpenuhi, begitu kan berarti tinggal syarat politisnya. Ya, syarat administratif tadi ya, kan minimal 7 kecamatan. Terus musdesnya sudah harus terpenuhi, begitu ya. Nah, nanti kemudian calon ibu kotanya di mana, hasil kajiannya bagaimana, begitu ya. Nah, tapi begini, Mang Ono, ada perbedaan antara rezim Undang-Undang 22 dan 32, begitu ya. Jadi pemekaran ini makanya disebut calon daerah pemekaran. Jadi ada C-nya, begitu. Kalau dulu begitu diusulkan masuk ke DPR RI langsung ditetapkan dengan undang-undang. Kalau sekarang tidak. Ada yang disebut masa tunggu 2 tahun, masa evaluasi, begitu. Nah, oleh karena itu maka apabila Pak Sudi dan kawan-kawan ini ya ingin betul-betul memperjuangkan ini harus berkoordinasi dengan baik dengan daerah induk. Karena daerah induk harus mengalokasikan pemekaran. Berarti dengan Bupati Subang. Dengan Bupati harus Subang. Baik-baik. Harus baik-baik. Begitu kan? Termasuk ketua DPC. Termasuk. Begitu Bang Ono. Karena begini, karena termasuk alokasi sumber daya manusia seperti ASN-nya itu dihitung semua begitu. Yang pasti kami mendukung apabila itu bisa menunjukkan indikator bahwa dengan mekar ini akan bertambah kesejahteraan. Nah, tapi kami meyakini yang namanya pemekaran di Jawa Barat ini nggak pernah gagal. Selalu berhasil. Selalu berhasil. Contohnya Pangandaran. Bandung Barat. Kebetulan PDI Perjuangan ini. Begitu. Jadi lah kalau Subang mah dipegang sama PDI. Begitulah. Mohon maaf bukan kampanye. Ini mah fakta. Begitu ya. Jadi kami dari Komisi 1 akan menunggu ini ya. Dari kajiannya
masuk ke Pemopda naskah persetujuan antara Bupati dan DPRD. Naik nanti ke provinsi diusulkan. Gubernur akan bersurat kepada kami ke DPRD untuk membahas dalam bentuk pansus, gitu ya. Pansus pemekaran. Lalu kemudian setelah kami mengkaji langsung on the spot melihat kesiapannya, baru kemudian persetujuan bersama Gubernur dan DPRD. Naiklah ke pusat, ke Depdagri nanti ya. Di Depdagri inilah nanti ada tim khusus yang akan ini dasarnya RPP, rancangan peraturan pemerintah. Jadi belum disahkan, Mang Ono. Gitu ya. Jadi bukannya masih moratorium juga kan? Memang karena masih moratorium, tetapi ada arahan dari Departemen Dalam Negeri, persiapkan saja dulu, begitu kan? Persiapkan saja dulu, nanti ketika ini persoalannya fiskal saja, Pak. Ya. Karena memang fiskalnya sedang dikaji, gitu. Jadi ketika nanti sudah moratorium itu dicabut, ya, nanti ketua timnya juga sebetulnya Wapres, Pak, gitu ya. Jadi yang dari Ansor bisa, ya dari PDI Perjuangan bisa, begitu, melakukan upaya-upaya politik, begitu. Karena daerah lain juga sama, begitu kan, sedang menuntut mempersiapkan pemekaran. Jawa Timur yang sudah 38 saja menyiapkan 10 lagi usulan pemekaran. Jangan sampai Jawa Barat ketinggalan lagi ini. Memang betul Bang Ono. Jadi saya sebagaimana amanat Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Mang Ono, begitu kan, akan mengkawal habis, begitu ya, supaya ini Sip, Kang Bedi. Kang Narca, gimana persiapan di DPRD Kabupaten Subang? Ya, baik, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Bedi terkait dengan isu pemekaran di Subang sudah dari Pak Bupati, sudah nyampe ke DPRD. Cuman di sana baru ada 2 kriteria yang Yang satu adalah kajian akademis, yang keduanya dari Musdes. Jadi nanti kita akan memenuhi syarat-syarat kriteria apa saja yang harus bisa gitu kan menentukan Subang itu jadi mekar. Nanti akan dibawa oleh kami, oleh saya sebagai pimpinan DPRD Rana Bagus, akan dijadwalkan step by step. Kira-kira tahun ini clear nggak? Mudah-mudahan bulan depan clear. Ya, di tanggal 9 kita akan dibawa ke Rana Bagus. Nanti fraksi akan saya lobby dengan adanya masuk surat dari Komisi. Nanti fraksi mana saja yang akan mengikuti dalam bamus itu dan fraksi mana saja yang tidak setuju. Kalau ada fraksi yang ngeyel, kita yang turun, Pak. Nanti kita akan barangkali di sana ada istilah kriteria dalam bamus itu harus 50% bersatu. Kalau kita fraksi persetujuannya 50% bersatu, berarti kita jalan. Nah, gitu kan dengan lancar. Berarti kita tunggu ya. Tunggu DPRD Kabupaten. Sudah saya sebagai ketua dewan dari awal terkait dengan isu pemekaran itu mendukung. Karena salah satu bukti kemarin saya mendorong dalam rangka anggaran untuk biaya pengkajian pemekaran itu. Oke, terima kasih Kang Bedi, Kang Narca. Kawan-kawan sekalian, tidak afdol apabila kita juga tidak mendengar audiens. Audiens siap? Ya, barangkali ada audiens yang ingin bertanya, silakan ditujukan kepada siapa? Silakan Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ngapain tuh? Kamera apa ya? Udah setting. Nama. Perkenalkan, saya Hamdan Puadiropi, ya sekaligus aktivis pemuda di Kecamatan Pamanukan. Nah, menarik sekali mencermati dialog bapak-bapak yang ada di depan ini. Ya tentunya ini ada kegembiraan buat kami gitu ya, ada titik terang. Karena bagaimanapun ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, adapun nanti dijawabnya atau ditanggapinya, saya pikir semua yang ada di depan wajib menanggapi hal ini. Poin yang pertama, jelas ketika
ada pembicaraan tentang pemekaran. Ya, ini mimpi dari warga Pantura sebetulnya. Mimpi dari warga Pantura yang notabene selalu tertunda-tunda. Ya, bagaimanapun efeknya atau dampak positifnya jelas ke kesejahteraan. Tapi melihat atau mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Dewan, ya, tentu ini menjadi asa yang besar buat kami. Jadi Pak Sudi, ya, selaku aktivis dan Aliansi Masyarakat Pantura yang tadi juga memperjuangkan, tinggal bagaimana kita terus berdoa saja, karena kalau secara tadi administrasi kajian kita sudah mumpuni. Ini berlaku dengan kesejahteraan. Namun kita juga tidak bisa menutup hal negatifnya. Industrialisasi, gitu ya, seperti layaknya di Karawang. Nah, padahal kita tahu bahwa di daerah Subang itu tentu komplit lah ya, pertanian, kemudian kelautan, ya, dan begitu industri. Nah, kekuatan kita terbesar itu adalah kekuatan pangannya. Artinya apa? Kita belajar dari kabupaten tetangga, ya, kalau kita sebutkan etis tidak ya, kabupaten tetangga, ya, Karawang lah, ya, contohnya Karawang lah. Nah, ini kan industrinya sudah meningkat tajam, tetapi kesejahteraan terhadap masyarakatnya ini kurang lebih di angka 45%. Ini jelas sebuah keambiguan buat kita. Ya, ketika di Subang terus gencar, ada tidak jaminan buat kita bahwa industri pangan itu, ketahanan pangan itu akan abadi gitu. Ya, akan terjaga. Karena bagaimanapun, ya, inilah masyarakat kita yang butuh kekuatan pangannya, bukan sekadar industrinya. Ya, karena bagaimanapun kalau industrinya terus digalang, pangan ya lemah tadi. Kaitannya dengan apa yang Bapak tadi sampaikan, bahwa kesejahteraan, kita tidak boleh melupakan kesejahteraan dulu. Nah, perlu ada regulasinya yang jelas. Dan kami meminta untuk secepatnya pula penetapan SK LP2B tersebut. Nah, mohon ditanggapi, karena bagaimanapun kita sekarang dialog di sini untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sebuah pemekaran kalau kesejahteraan masyarakatnya tidak terjamin, itu akan sia-sia saja. Oh iya, LP2B. Ya, itu hanya sebuah rencana wacana saja. Jadi mohon untuk dikawal dan secepatnya. Nah, itu saja Bapak, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebagai tokoh pemuda di wilayah Pantura ini, khususnya di Kecamatan Pamanukan, yang sudah dihadiri oleh tokoh-tokoh yang luar biasa ini. Layaknya kita beri apresiasi untuk beliau yang sudah mau berdialog di sini untuk kemajuan Subang. Terima kasih, itu saja. Mohon ditanggapi dan mudah-mudahan ini menjadi kenyataan mimpi kami yang sudah lama terpendam. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi? Cukup? Udah? Oke. Nah, Kang Pran ini menanyakan terkait dengan potensi Subang yang sangat besar di bidang pertanian, di bidang pangan, ya. Tapi dengan adanya Patimban, ya, industrialisasi ini juga harus disikapi dengan bijak. Jangan sampai, ya, potensi yang besar di Kabupaten Subang ini tergerus, ya, menjadi misalnya potensi yang baru tadi industri, tapi juga tidak bisa pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Subang. Tuan rumah jadi penonton. Tuan rumah menjadi penonton. Nah, ya, Kang Hamdan perlu saya dulu mungkin ya. Ya, betul. Karena kebetulan saya ini kan di Komisi 4 DPR RI, ya, membidangi masalah pertanian. Jadi hasil analisis, ya, dari Pansus Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat, di mana RPJMD itu seyogyanya bisa berubah apabila ada kondisi-kondisi khusus atau kebencanaan. Ya, salah satunya terkait dengan COVID. Tapi kemarin, ya, Gubernur menyodorkan konsep rebana metropolitan. Ada sebuah catatan di Pansus itu bahwa lokasi yang akan dijadikan kawasan peruntukan industri, ada 13 kawasan peruntukan industri, itu mayoritas adalah lahan pertanian produktif. Yang kedua,
Industri itu kan butuh air. Potensi suplai air untuk memenuhi kebutuhan industri itu dengan sumber daya air yang ada, ini tidak mencukupi. Ya. Nah, yang ketiga, tidak ada upaya pemerintah juga di situ dijelaskan untuk mengantisipasi pada saat alih fungsi lahan tersebut, petani keluarganya ini mau diapakan. Nah, sehingga saya secara tegas ya melalui fraksi PD Perjuangan untuk menolak itu. Untuk menolak masuknya rebana metropolitan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat. Dan berhasil. Semua rata-rata fraksi menolak itu, dan itu tidak muncul di RPJMD. Nah, sehingga kawan-kawan sekalian, ya Kang Hamdan dan kawan-kawan, satu hal saja yang ini perlu menjadi pemikiran kita. Kita kaitkan misalnya terkait dengan geopolitik, ya, di mana saat ini sudah terjadi krisis pangan di negara-negara Eropa dan Amerika, dampak perangnya Rusia dan Ukraina. Terjadi inflasi yang sangat tinggi di Turki, di Amerika, di Eropa. Karena apa? Karena dampak perang ini pada akhirnya ya ke pangan juga. Nah, yang kedua ya terkait dengan masalah energi. Yang kita saat ini alami ada kenaikan pertama. Ya. Itu juga salah satu dampak terkait dengan geopolitik tadi. Karena apa? Harga minyak dunianya yang sangat tinggi. Nah, sehingga ya terkait dengan Jawa Barat, bicara Subang, Indramayu, Sumedang, Cirebon, itu sebenarnya merupakan kawasan sumber pangan di Jawa Barat. Nah, sehingga saya secara pribadi dan sebagai Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Jawa Barat tidak akan pernah menyetujui dibangunnya industri yang menggerus lahan-lahan pertanian produktif. Ya. Sehingga kalaupun nanti rebana itu mau jalan, yang tadi saya sampaikan juga ke kawan-kawan nih sebelum diskusi nih secara detail, jadi Perpres itu mengamanatkan harus dibentuk tim. Harus dibentuk tim yang melakukan analisis, melakukan perencanaan. Nah, timnya saat ini belum terbentuk. Ya kan? Belum terbentuk. Nah, sehingga saya pikir nih rebana nih masih jauh. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kita harus lakukan sekarang, ya, anggaran yang ada saat ini, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi, Pusat, ya benar-benar harus diperuntukkan mendorong potensi yang sudah tergali di Subang, ya, untuk lebih meningkat lagi. Ya. Nah, jadi tentunya saya sepakat ya, jangan jadi penonton. Kalau ada industri yang bisa misalnya memilih lahan yang tidak produktif, maka harus disiapkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia jangan sampai seperti kabupaten tetangga. Di Kerawang itu, kawan-kawan sekalian, ya, dan mungkin di kawasan industri lainnya, keterisian ya, kawasan industri itu cuma 50% kurang. Sehingga apakah menjamin pada saat Subang dibangun kawasan industri, pada akhirnya investasi masuk ke Subang? Ya kan? Nah, terus sekarang misalnya di Jawa Tengah beriklan di mana-mana tuh. Di daerah Brebes. Ya, di daerah Kendal. Ya, di daerah Kendal di situ juga dibangun kawasan industri. Banyak industri-industri di Jawa Barat yang berpindah ke sana karena apa? Karena upah minimum ya lebih rendah daripada Jawa Barat. Nah, sehingga ini harus hati-hati betul. Nah, sehingga kalaupun tadi kawasan industri dibangun di Kabupaten Subang, mulai sekarang Subang harus menyiapkan sumber daya manusia, sehingga apa? Sehingga bisa terserap. Karena pasti setiap kajian terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan, bukan hanya terkait dengan kerusakan lingkungan, tapi juga ada rencana pengelolaan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Jika pada saat dibangun dibangun satu industri, maka industri itu harus menyerap tenaga kerja
di kawasan itu yang ada istilah ring 1, ring 2, ring 3. Nah, yang banyak terjadi di beberapa kabupaten, alih fungsi dari pertanian ke industri, berharap misalnya petaninya direkrut, anaknya direkrut, karena memang budaya mereka budaya pertanian, bukan budaya industri, maka tidak langsung bisa beradaptasi karena tidak dibekali dulu. Sehingga pada akhirnya dipaksakan masuk, hanya jadi buruh kasar, tidak betah, keluar. Tidak bekerja, hasil penjualan lahannya setiap hari dipakai, akhirnya habis. Tidak mempunyai pekerjaan lagi. Nah, inilah yang saya wanti-wanti juga ya kepada Bupati Subang untuk hati-hati betul. Jadikan Subang yang dulu sumber pangan, ya, Kerawang, Subang, Indramayu, ini kan lumbung padi, bukan hanya Jawa Barat, tapi nasional. Dan banyak yang bilang nih tokoh-tokoh di dunia nih, siapa yang menguasai pangan maka dia yang akan menang dalam pertarungan apapun. Nah, Jawa Barat perlu itu. Saya yakin bisa lah. Ya, saya yakin bisa. Nah, sehingga pada saat sekarang nih pertanian, ya, pertanian yang ideal itu bagaimana setiap bulan seorang petani itu bisa mendapatkan penghasilan antara 3 sampai 4 juta. Gimana caranya? Oh ya, airnya jangan beli. Pemerintah harus full, ya kan, fasilitasi membangun infrastruktur pengairan supaya airnya tidak beli. Dalam arti beli itu melalui pompa. Ya. Yang kedua, masalah pupuknya harus ada, terjamin. Bukan hanya pupuk kimia, termasuk pupuk organik kita dorong supaya lahan juga tidak rusak. Nah, yang ketiga, regenerasi petani juga harus ada. Apa yang menjadi poin di regenerasi petani? Petani milenial yang saat ini menjadi program prioritas dari Gubernur Jawa Barat, dari target Kang Asep yang 5.000 ternyata sekarang cuma 1.000 saja. Ya, sehingga saya kemarin juga sampaikan seyogianya program petani milenial bagaimana memberikan ya perlindungan sekaligus pemberdayaan. Yang pertama adalah kepada anak-anak petani dulu. Ya, anak-anak petani misalnya diberikan beasiswa. Jangan dipungut biaya pendidikan mereka dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Tapi menjadi kewajiban petani itu untuk anak petani itu untuk meneruskan usaha keluarganya. Sehingga regenerasi itu ada. Dan anak petani itu pasti akan lebih bisa menyesuaikan diri untuk menjadi petani. Nah, sehingga ya tentunya apa yang tadi disampaikan perlu juga misalnya respon dari kawan-kawan sekalian, barangkali ada Kang Sudi, Kang Asep. Nah, intinya itu aja Pak, artinya dengan adanya industrialisasi di Kabupaten Subang, tetap satu pemikiran kita bahwa kita jangan jadi penonton, kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi pelaku di dalam industrialisasi itu. Dan tentunya juga pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat juga harus bertanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di wilayah itu, Pak. Kewajibannya itu seperti itu. Oke, ada lagi Kang Maman, Kang Bedi? Ya, dari saya. Ya, Kang Maman. Begini, kita menyadari bahwa khusus untuk kita ini praksi PDI Perjuangan dan kader seluruh, bahwa kekuasaan yang kita sekarang pegang ini, saya sudah bicara, di antaranya poin ketiga itu Trisakti itu berdikari dalam ekonomi itu agar diwujudkan secara real kepada masyarakat, terutama tadi kita tidak mau jadi penonton, tingkatkanlah para pemuda ini semua kapabilitasnya melalui latihan diikuti, pendidikannya dispesifikasikan sehingga nanti si konsumen ini yang akan mengambil dari industri tadi tidak melanjut keluar kabupaten, ya. Jadi ada tadi ini Pak Maman, ini dia di Subang tuh nggak ada yang kapasitasnya kemampuan komputer. Dia ngambil di Lampung, Lampung. Nah, kita ke depan tidak mendengar lagi itu untuk pemuda Subang. Jadi kita tingkatkan semua seluruh pemuda untuk menyerap apa dibutuhkan oleh
industrialisasi yang ada di Kabupaten Subang. Jadi itu, tingkatkan dulu kapabilitasnya sehingga rekrutmen dia tidak keluar. Oke. Terima kasih. Oke, cekap. Ya. Oke, ya, kawan-kawan sekalian, tentunya malam hari ini malam yang masih panjang. Ya, tapi tentunya karena kita besok pun harus sahur. Saya pun harus pulang ke Indramayu. Oh, Ya. tidak ingin di sini? Oh tidak, nginep di Indramayu. Karena besok kita akan lanjut roadshow-nya. Tapi ada beberapa catatan yang sudah ada di saya. Yang pertama, Subang ini mempunyai potensi yang sangat besar. Pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan, energi, sumber daya manusia, semua ada di Kabupaten Subang. Tapi juga masih ada PR-PR ya, yang mau tidak mau harus juga kita diskusikan, kita selesaikan. Ya, ada terkait dengan kerusakan kawasan di bagian selatan, dengan tumbuhnya pariwisata, mungkin dengan terkikisnya juga ya pohon-pohon di hutan, ya, sehingga pada akhirnya menimbulkan dampak banjir. Yang kedua terkait dengan kemiskinan, ya, di mana saat ini Subang juga menjadi prioritas penanganan dari pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat melalui Sekretaris Negara telah membuat surat kepada gubernur, bupati untuk segera merumuskan bagaimana menangani atau menghilangkan kantong-kantong kemiskinan di Jawa Barat yang ada 17 kabupaten kota yang di dalamnya juga termasuk Subang. Lalu terkait dengan infrastruktur, ya, infrastruktur dari mulai infrastruktur desa, infrastruktur yang merupakan tanggung jawab kabupaten, provinsi dan pusat juga tentunya masih menjadi PR kita. Lalu terkait dengan pemekaran, ya, yang sangat hangat sekali diskusinya. Ini juga menjadi fokus kita semua. Kang Bedi, saya sudah mempunyai komitmen, ya, selama prosedur, selama kajiannya itu masuk, PDI Perjuangan pasti ada di depan. Kawan-kawan sekalian, tentunya terkait dengan permasalahan-permasalahan itu perlu sebuah proses. Nah, sehingga ya mulai sekarang Kang Maman, Ketua DPC, Kang Arca, Ketua DPRD, mulai nanti merumuskan bersama-sama dengan Bupati, mulai mengusulkan terkait dengan program-program prioritas yang tadi saya sampaikan. Manakala tidak bisa di-backup oleh APBD Kabupaten, maka kita bisa mempunyai peluang untuk memperjuangkan di tingkat provinsi, Kang Bedi dan kawan-kawan, juga di tingkat pusat. Tentunya malam hari ini, ya, saya yakin masih ingin banyak diskusi, ya, karena masih banyak yang belum puas, tapi kami yang di depan ini, ya, bukan alat pemuas. Nah, sehingga kawan-kawan sekalian, ya, kita akhiri, ya, Mang Ono Ngabadug on the spot di Kabupaten Subang. Stay tune terus di Mang Ono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur. Atur nuhun Kang Maman, Kang Asep, Kang Rajib, Kang Sudi, Kang Asep, Kang Bedi, Kang Narja. Terima kasih, atur nuhun juga untuk tentang kopi tos Pamanukan Subang. Terima kasih ya atas fasilitas, kopinya sangat enak. Jangan ragu-ragu, urang Subang, urang Jawa Barat, kalau ke Pamanukan mampir ke Tentang Kopi Tos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Surudug halik aya Mang Ono Ngabadug. Ajak batur dulur gabung di podcast YouTube channel Mang Ono Ngabadug. Hayu gaskeun lur.